Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil awwalin wal akhirin. Rasulika wa nabiyyika sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ahu wa nafa'ana bi ulumihi bid darain Allahumma amin. Babul yaqini wat tawakkuli. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Wa qala ta'ala الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم وزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Bab mengenai keyakinan dan tawakal. Bab yang ketujuh di dalam kitab Riyadhus Shalihin sesudah bab takwa. Judulnya adalah tentang keyakinan dan tawakal. Dua judul ini saling berkaitan. Yang pertama adalah tentang yakin. Yakin itu artinya adalah iman yang kuat, tidak ada di dalamnya terdapat keraguan-raguan. Iman yang tangguh, tidak goyah oleh sebab godaan ataupun cobaan. Itulah sebutan yakin. Jadi iman yang terkuat disebut dengan yakin. Iman adalah percaya, yakin juga percaya. Tapi tingkat kepercayaan dalam bentuk yakin itu adalah kepercayaan yang utuh, yang bulat. Percayanya orang dalam bentuk yakin itu percaya seperti dia melihat sendiri apa yang dikabarkan kepadanya. Kita menerima kabar dari Allah melalui Al-Quran. Kita juga menerima kabar dari Rasulullah melalui hadis beliau. Yang namanya kabar, kita tidak melihat, hanya mendengar saja. Maka untuk percaya bisa beberapa kemungkinan. Bisa percaya, bisa tidak percaya. Kalau percaya juga bisa bertingkat-tingkat percayanya. Nah, tingkatan yang tertinggi dalam mempercayai apa yang kita terima melalui berita yang disampaikan, bahkan banyak sekali berita itu yang sifatnya gaib. Jadi sekalipun kita berusaha, kita tidak bisa menemukan dan melihatnya langsung. Nah, namun kalau orang percaya dan percayanya itu sama seperti kalau dia melihat langsung apa yang dikabarkan itu, maka namanya adalah yakin. Jadi memang kepercayaan itu bertingkat-tingkat. Maka oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah
dikatakan kalau iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Kemudian yang kedua adalah tawakal. Tawakal itu buah daripada yakin. Jadi yakin itu menghasilkan beberapa faidah ataupun keuntungan-keuntungan. Salah satunya adalah tawakal. Dengan kepercayaan yang kuat, maka membuat seseorang menjadi bertawakal. Apa itu bertawakal? Menyandarkan diri atau menyandarkan semua urusan yang ada pada dirinya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia percayakan urusan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai urusan. Itulah tawakal. Jadi tawakal adalah buah daripada keyakinan. Maka kedua-duanya ini saling berhubungan. Al-yaqin, at-tawakkul. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya di dalam surah Al-Ahzab, ketika orang-orang beriman melihat langsung. Al-Ahzab, melihat langsung Al-Ahzab. Al-Ahzab itu pasukan sekutu. Maka mereka mengatakan, inilah yang telah dijanjikan oleh Allah buat kita dan dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat kita. Maha benar Allah dan Rasulnya. Jadi tidaklah apa yang mereka lihat itu membuat mereka menjadi takut, malah bertambah keimanan mereka sampai pada sebuah keyakinan akan janji Allah Subhanahu wa taala dan janjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasukan sekutu yang disebut dalam Al-Ahzab ini, dalam Al-Qur'an ada surah Al-Ahzab. Itu berkaitan dengan peristiwa peperangan Ahzab atau disebut juga peperangan Khandaq. Nah, setelah Bani Nadir, ya, orang Yahudi itu melanggar perjanjian, maka Rasulullah kemudian mengambil tindakan. Bani Nadir juga tidak tinggal diam. Orang Yahudi ini yang semula kelompok Yahudi lah, itu kemudian mengajak kelompok-kelompok besar, sekutu-sekutu besar, mulai dari sekutu di dalam sekutu itu kabilah Quraisy, nah, dan kabilah-kabilah yang lain yang besar-besar. Ada Bani Asad, ada Bani Sulaim, dan Bani-Bani yang lain, suku-suku besar. Itu mengumpulkan. Berhasil orang-orang Yahudi ini mengumpulkan suku-suku besar itu untuk menggempur kota Madinah dan ingin meluluh lantakkan kota Madinah. Tidak tanggung-tanggung 10.000 pasukan yang dikumpulkan. Untuk ukuran sebuah kota kecil seperti Madinah, itu bisa dalam waktu singkat luluh lantak dengan 10.000 pasukan yang besar itu. Rasulullah SAW mempersiapkan segala sesuatunya. Dengan para sahabat bermusyawarah bagaimana caranya ini mengatasi situasi sangat genting ini. Akhirnya disepakati berdasarkan usul yang bagus yang disampaikan oleh Sayyidina Salman Al-Farisi. Akhirnya mereka mulai mempersiapkan dengan menggali parit. Nah, ini mungkin kita sudah kenal peperangan Khandaq ini sangat dikenal dalam sejarah Islam, di mana kota Madinah di sebelah utaranya itu digali parit besar, dalam, lebar. Cara ini adalah cara di dalam strategi perang
tapi tidak dikenal di Jazirah Arab. Ini hanya ada di kerajaan Persia. Nah, karena itu ini usulnya Salman Al-Farisi yang berasal dari bangsa sana, bangsa Persia. Nah, singkat cerita, Rasulullah 10.000 pasukan itu datang. Dan kaum muslimin betul-betul melihat pasukan besar sekali. Nah, tetapi ternyata tidak membuat kaum muslimin gentar seperti yang direkam dalam ayat ini. Ketika orang beriman melihat pasukan sekutu yang begitu besar itu, mereka malah mengatakan apa? Ini janji Allah telah datang. Ini janji Rasulnya dan maha benar Allah dan Rasulnya. Apa maksudnya janji itu? Itu ujar ulama tafsir berdasarkan keterangan sebelumnya dalam surah Al-Baqarah. Jadi surah Al-Baqarah itu ada menyebutkan am hasibtum an tadkhulul jannata walamma am hasibtum an tadkhulul jannata apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga? Nah, ulun hafalnya. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina aminkum am hasibtum an tadkhulul jannata, apa itu lanjutannya? Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga? Ulun sebutkan maknanya dulu lah. Tetapi kalian belum lagi menerima cobaan seperti yang diterima oleh umat-umat dahulu. Masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira wahai orang beriman masuk surga tanpa diuji, tanpa dicoba seperti orang-orang dahulu di mana Rasulnya dan orang-orang yang bersama Rasul itu berkata, kapan pertolongan Allah akan datang? Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Jadi Allah menjanjikan di dalam surah Baqarah itu bahwa untuk orang bisa mencapai surga dia harus melewati ujian. Dan ujian itu pasti datang. Jadi bukan kemungkinan, tapi ujian itu pasti datang. Ini berita dari Allah memberitahukan kepada orang-orang beriman bahwa kalian akan masuk surga, tapi kalian akan melalui ujian lebih dulu. Nah, itu. Nah, jadi kan orang-orang beriman ini menanti kapan ujian itu datang. Jadi begitu melihat pasukan besar ini yang segera akan menghancurkan kota Madinah, itu mereka malah bukannya takut, ya, tapi mereka yakin bahwa inilah ujian yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu datang buat orang-orang beriman. Sehingga mereka mengatakan, "Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh," inilah janji Allah telah datang buat kita. Wa ma zadahum illa imana. Jadi apa yang mereka lihat itu tidak membuat mereka takut, melainkan sebaliknya bertambah keimanan mereka. Semakin kuat keyakinan mereka terhadap janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi inilah salah satu dalam Al-Quran menggambarkan tentang keyakinan itu, jamaah sekalian. Maka kalau orang beriman di dalam hidupnya diberikan sebuah ujian, yakinlah bahwa itulah jalan untuk kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jangan kita jadikan cobaan itu sebagai petanda bahwa kita akan sengsara. Tidak. Jadi justru cobaan itulah yang dijanjikan oleh Allah kepada orang beriman.
bahwa kalian orang beriman bukan berarti lalu kemudian diperlakukan secara spesial, ya, apa ngarannya itu, ya lapang-lapang saja masuk surga itu enggak, harus melewati ujian-ujian untuk bisa mendapatkan surga itu. Nah ini harus kita jaga terus dengan keyakinan. Keyakinan itulah yang akan bisa membantu kita untuk melewati berbagai ujian-ujian itu. Jadi ayat ini juga menerangkan kepada kita bahwa apapun ujian yang kita hadapi dalam hidup ini akan bisa kita lewati, asal kita memiliki keyakinan. Tapi kalau keyakinan kita tidak kuat atau lemah keyakinan kita, itulah kadang-kadang banyak hambatan-hambatan yang kita rasakan ketika kita melewati ujian-ujian itu. Kemudian jangan pula Allah juga berfirman, yang kedua ini Allah berfirman, orang-orang beriman atau orang yang taat kepada Allah itu mendengar ada orang yang mengatakan kepada mereka bahwa orang-orang Quraisy bersiap-siap akan menggempur kaum muslimin. Maka takutlah kalian kepada orang-orang Quraisy yang hebat-hebat itu. Tapi mereka yang mendengar berita ini malah bertambah keimanan mereka. Dan mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini berkaitan dengan sebuah berita yang sampai kepada orang-orang Islam setelah perang Uhud tahun ketiga Hijriah. Kita tahu bagaimana perang Uhud itu kaum muslimin mengalami, ya, awalnya mengalami kekalahan, lalu kemudian berimbang. Ada 70 yang gugur. Yang lain-lain juga tidak sedikit yang mengalami luka-luka berat. Ya, korbannya mengalami luka-luka berat. Dan yang berperang, terlibat dalam peperang itulah orang-orang memang pilihan untuk urusan berperang. Ya, jadi kan tidak semua orang ya punya kemampuan dan keberanian untuk bisa berperang. Nah, dalam situasi yang masih baru selesai perang dengan kerugian-kerugian dan korban itu, di saat itulah sengaja orang-orang Quraisy itu menebarkan berita. Bahkan Abu Sufyan sendiri yang mengatakan, kita ketemu lagi tahun depan di Badar. Dia menentukan tempatnya, ingin bertemu lagi dalam sebuah peperangan dengan kaum muslimin di Badar. Dan itu tidak main-main. Itu dianggap serius. Ya, mungkin inilah cara orang-orang Quraisy menakut-nakuti dan melemahkan mental kaum muslimin di saat kaum muslimin sedang menghadapi cobaan sehabis perang Uhud itu. Tapi tidak membuat kaum muslimin menjadi takut ataupun gentar dengan dengan ancaman-ancaman itu. Seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, malah justru bertambah keimanan mereka dan mereka menyatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Setahun kemudian Rasulullah perintahkan serombongan orang untuk mendatangi Badar. Badar itu nama daerahnya, di mana 2 tahun sebelumnya ada pecah perang Badar itu. Nah, ternyata tidak terbukti kalau orang-orang Quraisy itu ingin melawan kaum muslimin di Badar, ingin bertarung dengan kaum muslimin di Badar, tidak terbukti. Nah, kenapa? Ternyata setelah berita yang setahun lalu itu disebarkan kemana-mana itu tidak membuat kaum muslimin gentar. Jadi di luar perkiraan mereka, dikira dalam situasi yang lemah itu kaum muslimin bisa ditakut-takuti, bisa dibuat mentalnya menjadi runtuh dengan ancaman-ancaman. Ternyata tidak, malah bertambah kuat. Nah itu diketahui orang Quraisy. Ternyata bagaimana sambutan kaum muslimin ketika mereka mendengar kalau orang Quraisy akan mempersiapkan pasukan yang lebih besar lagi gitu. Nah, ya, dalam pertemuan berikutnya ternyata kaum muslimin mengatakan hasbunallah ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Artinya cukuplah Allah sebagai pelindung, penolong kami.
Dan Allah adalah sebaik-baik yang diserahi urusan. Wa ni'mal wakil, sebaik-baik yang diserahi urusan. Itulah yang terus didengung-dengungkan oleh orang-orang beriman saat itu. Malah justru berbalik, ya Allah. Orang-orang musyrikinlah yang menjadi ketakutan. Melihat semangatnya kaum muslimin semakin meningkat. Di tengah-tengah situasi secara fisik lemah karena habis perang Uhud. Ya, banyak yang mengalami luka-luka. Belum lagi mungkin juga ada yang secara mental, ya juga di perang Uhud itu ada beberapa yang masih harus dipulihkan mentalnya karena trauma ya dengan perang Uhud itu. Tapi ternyata di luar perkiraan, ya Allah. Jadi ini berbalik, malah yang justru ketakutannya adalah kaum musyrikin. Jadi terbukti ketika ancaman itu dibuktikan, sama sekali tidak terbukti. Nah akhirnya kaum muslimin yang serombongan tadi pergi ke Badar itu, sebagian mereka ada membawa barang dagangan karena di Badar itu ada pasar. Yang kebetulan itu ada pasar musiman dan mereka akhirnya menggelar dagangannya. Kalau jadi perang tuh kan karena dicari-cari tidak ada yang dulu ngancam-ngancam itu kan ada. Nah pulanglah mereka dengan membawa keuntungan besar dari hasil dagang. Jadi Allah Ta'ala fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin. Mereka pulang membawa nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah. Lam yamsashum su'. Mereka tidak ditimpa oleh suatu musibah sedikit juga pun. Wattaba'u ridwanallah, mereka adalah orang-orang yang senantiasa mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu dzu fadlin azim. Allah Maha besar karunia-Nya. Nah, itu ayat di surah Ali Imran menggambarkan tentang keyakinan yang dimiliki oleh orang-orang beriman, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Nawawi juga mengutip ayat dalam Al-Quran, wa tawakkal al hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kepada Allah yang maha hidup, yang tidak pernah mati. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertawakal adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Wa qala ta'ala wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ini perintah yang lain di surah Ibrahim, tadi di surah Furqan. Bertawakallah orang-orang beriman itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah memerintahkan kepada orang beriman untuk bertawakal kepada Allah sebagai buah daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tawakal. Wa qala ta'ala fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah di surah Ali Imran. Ini juga perintah apabila engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memasang niat kuat atau tekad yang kuat untuk melakukan suatu urusan, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat menggabungkan antara usaha ikhtiar dengan tawakal. Wa idza azamta fatawakkal Allah. Apabila kamu sudah memasang niat yang mantap untuk melakukan suatu urusan, maka jangan lupa iringilah dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita keluar rumah berarti kita ada memiliki satu urusan, ada memiliki suatu keperluan yang sudah kita niatkan ketika dari rumah untuk turun dari rumah itu. Maka iringilah ya langkah kita keluar dari rumah dengan bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Satukanlah antara usaha ikhtiar dengan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Wal ayatu fil amri bitawakkuli katsiratun ma'lumatun. Ayat-ayat yang menyebutkan dalam bentuk perintah untuk bertawakal itu sangat banyak sekali dan dapat kita ketahui dari Al-Qur'anul Karim. Yang tadi disebutkan itu hanya sebagiannya saja.
Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi keperluannya. Ini ayat berbicara tentang fadilat tawakal. Kalau tadi perintah Allah untuk bertawakal, adapun ini adalah faidah daripada tawakal itu sendiri. Apa faidahnya bagi orang yang bertawakal kepada Allah? Maka Allah menjanjikan akan mencukupi semua keperluan-keperluan orang itu. Ya, usaha ikhtiarnya akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diberikan hasil yang sebaik-baiknya. Apabila usaha ikhtiar kita itu menyertakan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan itu tidak hanya diukur dari segi materi, tetapi kebaikan itu lebih daripada hanya sekedar ukuran materi, yaitu manfaat. Manfaat dari hasil ikhtiar kita itu yang kita sebut dengan barakah. Yang kita sebut dengan barakah itu. Kemudian wa qala ta'ala innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang beriman adalah orang-orang yang apabila disebutkan Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, maka bergetarlah hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, bertambahlah iman mereka. Ya, dibacakan ayat Allah, bertambah kepercayaan mereka. Ayat dibacakan, itu berita disampaikan dari Allah. Diterima sepenuhnya, semakin banyak diberitahukan tentang pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala, semakin bertambah kepercayaannya. Itulah orang beriman. Zadathum imana. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memuji orang beriman yang hatinya bergetar kalau ingat kepada Allah. Memuji orang yang beriman apabila bertambah ilmu agamanya, semakin bertambah yakin dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Memuji orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian yang Allah berikan itu adalah merupakan sebuah kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, manusia yang mulia adalah manusia yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini juga berbicara tentang fadilat tawakal, bahwa orang yang bertawakal dia mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wal ayat fi fadli tawakkul katsiratun ma'rufatun. Ayat-ayat yang berbicara tentang keutamaan tawakal itu juga banyak sekali dan dapat kita ketahui melalui Al-Qur'an Al-Karim maupun melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun hadisnya, nah ini insyaallah pada pengajian yang akan datang, karena ini agak panjang hadisnya, jadi nanti kita tunda pada kesempatan yang akan datang. Jadi itulah beberapa ayat-ayat yang disajikan kepada kita berkaitan dengan pembicaraan al-yaqin wa tawakkul, yakin dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya adalah saling berhubungan. Ya. Kemudian dari apa yang kita dengarkan melalui ayat-ayat Al-Quran tadi itu, dapatlah kita pahami bahwa iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Jadi ayat-ayat yang tadi disebutkan, sebagiannya adalah merupakan dalil yang diperpegangi oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau iman itu bisa bertambah dan berkurang. Bertambahnya iman itu melalui ketaatan. Berkurangnya iman itu karena kemaksiatan. Jadi bertambahnya iman itu karena ketaatan yang bertambah. Dan yang dimaksud dengan berkurangnya iman adalah disebabkan oleh karena kemaksiatan. Maka mudah-mudahan kita bisa menghindari kemaksiatan dan semakin lebih meningkatkan ketaatan, sehingga membuahkan iman yang terbaik, yaitu al-yaqin.
dan al-yakin, kemudian membuahkan tawakal yang lebih bagus lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa bika khasamna wa alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma anfa'na ma 'allamtana 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.